hidrokel pada bayi, penyebab, gejala, dan kapan harus ke dokter. Pernahkah Anda memperhatikan ada pembengkakan di sekitar skrotum bayi? Jangan panik dulu, karena bisa jadi ini adalah hidrokel, kondisi yang sebenarnya cukup umum terjadi pada laki-laki. Tapi kapan harus khawatir? Apa penyebabnya? Dan kapan harus membawa si kecil ke dokter? Dalam video ini, kita akan bahas semuanya secara ilmiah, lengkap dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh orang tua. Dan jangan lupa, jika masih ragu, Anda bisa konsultasi dengan Pak Sheikh, nomor ada di deskripsi. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sebagai orang tua, tentu kita ingin menjaga kesehatan bayi kita sebaik mungkin. Yuk kita pahami lebih dalam tentang hidrokel pada bayi. Apa itu hidrokel dan penyebabnya? Hidrokel adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di sekitar testis bayi, sehingga menyebabkan skrotumnya terlihat membesar atau bengkak. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Pediatric Urology, hidrokel terjadi karena adanya cairan dari rongga perut yang masuk ke dalam skrotum melalui saluran yang belum tertutup sempurna saat bayi masih dalam kandungan. Ada dua jenis hidrokel utama. Hidrokel communicans terjadi jika saluran antara perut dan skrotum masih terbuka sehingga cairan terus mengalir masuk. Hidrokel non-communicans terjadi saat cairan yang terperangkap di skrotum tidak bisa kembali ke perut, tetapi tidak ada hubungan terbuka antara kedua bagian ini. Biasanya, hidrokel tidak menimbulkan rasa sakit dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kapan harus ke dokter? Berapa lama harus menunggu sebelum ke dokter? Sebagian besar hidrokel akan mengecil atau hilang sendiri seiring waktu, terutama dalam beberapa bulan pertama kehidupan bayi. Namun, ada beberapa tanda yang mengharuskan Anda segera membawa bayi ke dokter, seperti jika pembengkakan semakin membesar secara tiba-tiba, jika skrotum terasa keras atau berubah warna menjadi kemerahan, jika bayi terlihat rewel atau menunjukkan tanda-tanda nyeri saat disentuh. Menurut American Academy of Pediatrics, hidrokel yang tidak hilang dalam kurun waktu tertentu atau disertai gejala tambahan bisa jadi tanda adanya masalah lain, seperti hernia inguinalis. Dalam kasus ini, dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dok, jenis apa yang mengatasi hidrokel pada bayi? Jika hidrokel bayi tidak membaik atau menimbulkan gejala yang mengkhawatirkan, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan awal. Dokter spesialis bedah anak jika diperlukan tindakan lebih lanjut, terutama jika hidrokel tidak hilang setelah beberapa bulan. Biasanya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan ultrasonografi USG untuk memastikan apakah kondisi ini membutuhkan intervensi medis atau cukup dipantau saja. Bagaimana mengetahui jika bayi merasa sakit? Hidrokel sendiri umumnya tidak menyebabkan nyeri, tapi bagaimana cara tahu apakah bayi merasa tidak nyaman? Perhatikan beberapa tanda berikut. Bayi sering menangis tanpa alasan yang sering menggerakkan kakinya dengan gelisah atau menarik lutut ke arah perut. Menunjukkan ekspresi wajah yang meringis atau tegang saat popok diganti, tidak mau menyusu seperti biasa. Jika bayi menunjukkan tanda-tanda ini, segera periksakan ke dokter. Langkah-langkah yang wajib diambil oleh orang tua. Sebagai orang tua, berikut beberapa langkah yang bisa Anda lakukan. Pantau ukuran pembengkakan dari waktu ke waktu. Jika mengecil, berarti tidak perlu khawatir. Jangan menekan atau mencoba mengurut skrotum bayi, karena ini bisa menyebabkan iritasi atau masalah lain. Gunakan popok yang longgar agar area skrotum tidak tertekan. Segera konsultasi ke dokter jika terjadi perubahan yang mencurigakan pada pembengkakan. Dan jangan lupa, jika Anda masih punya pertanyaan, konsultasikan dengan Pak Sheikh, nomor ada di deskripsi. Jadi, hidrokel pada bayi memang bisa terlihat mengkhawatirkan, tetapi dalam banyak kasus tidak berbahaya dan bisa hilang sendiri. Yang penting, orang tua harus tetap waspada, memahami tanda-tanda yang perlu diperhatikan, dan tahu kapan harus ke dokter. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share agar lebih banyak orang tua yang tahu tentang kondisi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.